Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story The Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story The Series yang tentunya akan semakin meriah dan juga pastinya membuat kita semua penasaran. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan bagaimana nantinya Zidan yang semakin memperlihatkan bahwa Zidan lebih memilih Madinah daripada Marsha ya kawan-kawan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mimin akan membagikan informasi terbaru seputar sinetron Love Story The Series setiap harinya. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat Zidan sedang berada di cafe Love Story. Pada saat itu, Madinah yang datang terlambat. Zidan pun langsung melempar celemek kepada Madinah. Ya, pada saat itu, Madinah pun menyangka bahwa Zidan sedang mengerjai Madinah. Zidan pun menjelaskan bahwa dirinya selalu memperlakukan semua karyawannya dengan sama rata. Pada saat itu Diki juga mengatakan bahwa memang benar Zidan selalu melempar celemek kepada karyawan yang datang terlambat. Pada saat itu Zidan pun berpamitan kepada Madinah. Zidan mengatakan kepada Madinah jika dirinya ingin menjenguk Om Arga yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Namun pada saat Zidan baru saja keluar dari cafe Love Story, tiba-tiba Deina pun menelpon Madinah. Deina menyuruh Madinah untuk selalu mengingatkan Zidan sarapan karena memang Zidan orangnya sering sekali lupa untuk sarapan. Deina pun mengatakan jika dirinya sudah menyiapkan lontong isi untuk sarapan Zidan. Namun Madinah mengatakan jika Zidan baru saja keluar, mungkin saja Zidan masih berada di parkiran. Lalu pada saat itu Madinah pun mengejar Zidan. Adegan pun berganti pada saat di parkiran. Madinah pun memberikan makanan itu kepada Zidan. Madinah mengatakan jika lontong isi ini adalah pemberian dari Deina. Zidan pun mengatakan jika dirinya akan menyetir. Zidan tidak mau jika tangannya lengket karena habis makan lontong. Pada saat itu Madinah pun mengatakan kepada Zidan, jika memang tangannya lengket, Zidan bisa cuci tangan dulu sebelum pergi. Namun Zidan mengatakan bahwa itu sangat ribet. Lalu kemudian dengan inisiatif Madinah pun menyuapi Zidan ya kawan-kawan. Ya, terlihat Madinah pun sangat berseri-seri saat menyuapi Zidan. Begitu juga dengan Zidan. Lalu pada saat selesai menyuapi Zidan, Madinah pun berpamitan untuk kembali ke cafe Love Story. Pada saat itu Zidan pun meledek Madinah ya kawan-kawan, yang menyebabkan Madinah sedikit cemberut. Ya, namun cemberutnya Madinah ini sedikit menggemaskan ya kawan-kawan, karena memang cemberut-cemberut yang sedikit malu. Kemudian pada saat hari sudah sore, ternyata Zidan pun belum pulang ke cafe Love Story. Pada saat itu terlihat pelanggan sangat ramai sekali hingga mengakibatkan Madinah pun sangat kewalahan. Pada saat itu Deina pun mengirim pesan kepada Zidan agar Zidan segera pulang untuk membantu Madinah. Pada saat itu Zidan pun akhirnya pulang. Pada saat di jalan Zidan berpikir untuk memberikan sesuatu kepada Madinah karena memang sejak pagi Madinah sudah menghandle cafe Love Story. Pada saat itu
Zidan pun membeli mie ayam ya kawan-kawan. Namun pada saat Zidan membeli mie ayam, ternyata di tempat itu sedang ada promo. Zidan pun mendapatkan boneka. Ya, namun pada saat di jalan Zidan pun melihat Andi. Zidan pun langsung teringat perkataan Ken jika dirinya sedang mencari Andi. Zidan pun berinisiatif untuk menangkap Andi dan membawa Andi ke kantor polisi. Ya, namun tentunya tidak akan mudah untuk menangkap Andi. Pada saat itu, Andi pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Zidan. Dan akhirnya terjadilah perkelahian di pinggir jalan. Pada saat itu Zidan pun akhirnya bisa mengalahkan seluruh anak buah Andi. Lalu kemudian Zidan sudah bisa menangkap Andi. Namun dengan liciknya Andi menipu Zidan. Andi berpura-pura bahwa dirinya menyerah dan mau untuk dibawa ke kantor polisi. Namun pada saat berdiri, Andi pun memukul Zidan hingga terjatuh. Pada saat Zidan pulang ke coffee shop, pada saat itu Madina pun melihat jika wajah Zidan penuh dengan memar ya kawan-kawan. Madina pun sangat khawatir akan hal itu. Madina pun menyuruh Zidan untuk duduk, kemudian Madina pun mengobati Zidan ya kawan-kawan. Ya, pada saat itu Zidan pun sangat kesakitan. Zidan mengatakan jika Madina terlalu kasar untuk mengobatinya. Saat itu Madina pun mengatakan jika Zidan memanglah orang yang suka berantem. Zidan pun menyangkal karena memang dirinya tidak suka berantem ya kawan-kawan, karena memang ada sedikit masalah hingga menyebabkan Zidan berkelahi. Lalu pada saat itu Madina melihat Zidan membawa sebuah boneka. Madina pun berpikir bahwa Zidan berkelahi karena memperebutkan sebuah boneka. Zidan pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah anak kecil yang berantem demi sebuah boneka. Zidan mengatakan bahwa dirinya mampir ke warung mie ayam untuk membelikan mie ayam untuk Madina. Namun pada saat itu dirinya mendapatkan hadiah boneka dan rencananya boneka itu dan juga mie ayam itu akan diberikan untuk Madina. Ya, Madina pun tersenyum ya kawan-kawan karena dirinya sangat bahagia Zidan akan memberinya sebuah boneka. Ya, pada saat itu Madina pun menerima boneka itu ya kawan-kawan. Madina menamai boneka itu dengan nama Tengil. Ya, karena memang Madina berpikir bahwa yang memberikan boneka itu adalah Zidan, karena memang Zidan selama ini selalu bersikap tengil terhadap Madina ya kawan-kawan. Ya, namun dibalik itu semua tentunya Madina merasa sangat bahagia. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Madina yang sudah pulang. Saat itu Madina sedang berada di ruang tamu rumah Tante Donna. Saat itu Madina pun sedang memandangi boneka dan juga sambil tersenyum-senyum sendiri ya kawan-kawan. Tante Donna yang melihat hal itu, Tante Donna pun menanyakan kepada Madina, dari siapakah boneka tersebut. Madina pun mengatakan jika boneka ini diberi oleh Zidan. Pada saat itu Tante Donna pun meledek Madina ya kawan-kawan, karena memang Tante Donna juga merasakan sangat senang. Akhirnya Madina sudah kembali percaya diri dan kembali bahagia lagi. Ya, namun Madina pun merasa sedikit bete ya kawan-kawan karena selalu digoda oleh Tante Donna. Nah, Mimin rasa ini adalah tanda-tanda Zidan sudah mulai menentukan arah pilihan hatinya ya kawan-kawan. Ya, kalau menurut Mimin, Zidan memang akan berpasangan dengan Madina di episode-episode yang akan datang. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah prediksi teman-teman sama dengan prediksi Mimin? Jika memang ada yang berbeda, tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan sia-siakan usaha yang telah kita semua upayakan.
Prokes jangan kendor, sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.